Halo Sobat EDMV semua, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang akan kembali menemani waktu santai sobat semua dengan rangkuman alur film yang dijamin seru pastinya. Jadi sob, di film kali ini kita akan membahas sequel dari The Fast and Furious yang ketiga, yaitu Tokyo Drift, yang akan memperlihatkan bagaimana kehidupan para remaja khususnya bagi pecinta otomotif permobilan. Tanpa terlalu menjelaskan panjang lebar di awal yang nantinya malah jadi spoiler, langsung saja kita ke alur filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Sean Boswell, sebut saja Sean, ketika dia akan pulang dari bengkel tempat ia menyalurkan hobinya. Terlihat seorang wanita sedang memperhatikan mobil antiknya. Tak lama, pacar si wanita yang bernama Clay tiba-tiba datang dan tampak terlihat begitu cemburu, hingga ia tidak terima dan langsung melempar mobil Sean yang membuat kaca belakangnya pecah. Merasa tidak terima dengan itu, Sean pun turun dari mobilnya hingga perkelahian hampir terjadi. Namun, si wanita memberi tantangan kepada mereka untuk melakukan sebuah balapan. Siapapun yang menjadi pemenang akan mendapatkan dirinya. Dan akhirnya, balapan pun dimulai. Sean terlihat dibuat kesusahan dalam menyalip mobil sport lawannya. Bahkan beberapa kali ia menabrak properti di sana. Merasa sudah tertinggal, Sean pun memilih untuk mengambil jalur lain dan tak menduga jika ujung dari jalan tersebut adalah rumah. Merasa sudah terlanjur dan tak ingin kalah, ia pun menerobos rumah tersebut. Sean pun berhasil mencapai mereka lagi dan terlihat ia sedang saling rayu dengan pacar lawannya. Si Clay yang posesif merasa terpancing emosi dan menabrakkan mobilnya. Mereka bertiga yang tampak berantakan kemudian dibawa ke kantor polisi. Si Clay dan pacarnya yang berasal dari keluarga yang cukup berpengaruh tampaknya tidak sulit untuk kembali pulang dan lolos dari pemeriksaan polisi. Berbeda dengan Sean Sob yang berasal dari keluarga sederhana harus mendapatkan interogasi terlebih dahulu dari pihak kepolisian. Ibunya yang sekarang menjanda mencoba untuk bernegosiasi dengan polisi yang menahan Sean. Untuk menghindari sel penjara, Sean pun akhirnya diterbangkan ke Tokyo, Jepang. Sesampainya di sebuah kota, Sean datang ke rumah ayahnya. Di sini ia terlihat kesal sob karena mendapati ayahnya yang baru saja ngelontai. Di dalam rumah terungkap Sean harus berpindah-pindah kota dan negara setelah dia terlibat dengan berbagai masalah. Terlebih saat kedua orang tuanya berpisah. Dan kali ini Sean ditempatkan dengan ayahnya, yaitu seorang tentara Amerika yang bertugas di Jepang. Saat bangun tidur, ayahnya sudah mempersiapkan baju sekolah yang akan dia pakai. Karena masih merasa asing di negara itu, membuat ia salah naik kereta. Alhasil, Sean datang terlambat ke kelasnya. Di ruangan kelas, kamera berfokus pada seorang siswi cantik bernama Nila yang terus memperhatikan Sean. Disiplin dan kebersihan sepertinya menjadi prioritas utama di negara Sakura ini sob. Saat jam makan siang, salah seorang siswa terlihat mendekati Sean. Dia bernama Twinkie. Ia adalah seorang pria yang handal dalam dunia usaha dan menjual apa saja. Ia lalu menawarkan Sean sebuah laptop dengan promo khusus setengah harga untuknya. Karena Sean punya hobi di bidang otomotif, khususnya permobilan, dia lebih tertarik ketika melihat sebuah setir yang dibawa oleh si Twinkie. Tak hanya itu sob,
Twinkie lalu menunjukkan mobil keren miliknya dan dia dibawa menuju sebuah lokasi perkumpulan anak muda Jepang dan pemuda dari negara lainnya yang memiliki mobil-mobil keren dengan berbagai modifikasinya. Tak lama Sob, Sean tampak terkejut karena Nila teman sekelasnya juga datang ke tempat tersebut. Di sini Sean mencoba untuk mengenalnya lebih jauh dan Nila sepertinya merasakan hal yang sama. Tak lama, seorang pria Jepang bernama Takashi tampak tidak menyukai kedekatan Nila dengan Sean. Diketahui Takashi ini adalah seorang gangster Yakuza yang ditakuti dan dia juga merupakan pacar dari si Nila. Sean yang memiliki watak tidak kenal takut ini tidak berkedip sedikit pun ketika Takashi mengancamnya. Karena race akan segera dimulai malam itu, Sean pun menantang Takashi untuk balapan. Takashi yang mengetahui bahwa Sean tidak memiliki mobil kembali mengolok Sean. Beruntungnya, seorang pria cool kalem bernama Han berbaik hati untuk meminjamkan mobilnya pada Sean. Sean yang belum mengenali siapa Takashi sesungguhnya, kemudian menanyakan pada sahabatnya Twinkie. Twinkie pun menjelaskan bahwa julukan dari Takashi adalah Diki, yaitu Drive King alias Raja Drift. Ia lalu mengantar Sean pada mobil Han yang terkenal dengan julukan Mona Lisa-nya dunia drift. Dan bisa dipastikan Sob, mobil ini bukanlah mobil murahan. Balapan pun dimulai. Go! Di awal pertandingan, Sean sepertinya belum bisa mengendalikan mobil milik Han. Berkali-kali dia menabrakkan mobilnya ke tiang basement. Jauh berbeda dengan Takashi yang lebih terlihat santuy mengendarai mobilnya. Hingga dia lebih dulu mencapai garis finish dan disusul oleh Sean yang baru muncul dengan bodi mobil yang tampak begitu ringsek parah. Alhasil Sean pun dibuat malu dan tak hanya itu, dia juga harus mempertanggungjawabkan kerusakan mobilnya kepada Han. Karena telat pulang ke rumahnya, ayahnya bisa menebak bahwa dirinya pasti mengikuti balapan jalanan lagi. Ayahnya lalu mengancam akan mengusir Sean jika dia tidak mau mengikuti peraturan yang dia buat. Sepulang sekolah, Sean sudah ditunggu oleh Han. Ia lalu dibawa ke sebuah lokasi pemandian umum dan ditugaskan untuk menagih hutang ke seorang pria dengan tato cakar. Dan inilah sosok prianya yang tampak membagongkan ya Sob. Sean yang tidak bisa menandingi pria itu langsung dilempar olehnya. Setelah mendapatkan uang tersebut, Han lalu memberitahukan pada Sean bahwa ia akan secara rutin ditugaskan untuk mengantar paket dan menagih hutang. Namun dia pun meminta pada Han untuk mengajarinya balapan teknik drift. Han kemudian mengajaknya ke lokasi bar milik Takashi. Di dalam sana, Takashi memberi tantangan kepada Sean untuk balapan dengan anggota setianya yang bernama Morimoto. Dengan diwakili oleh Han, mereka pun menyetujuinya dan mempertaruhkan masing-masing mobil favorit mereka. Ketika Sean disuruh keluar, di sini terungkap mereka berdua terlibat bisnis narkoboy. Takashi menagih kiriman barang yang diketahui sudah terlambat melewati waktu kesepakatan mereka sebelumnya. Di luar bar, Sean kembali bertemu dengan Nila dan merasa tertarik kepadanya. Namun Nila memintanya untuk menjauh karena pergaulan yang sesungguhnya dia lihat tidaklah sebaik kenyataannya.
Sepulangnya mereka dari bar, dari mulut Han terungkap bahwa Yakuza yang sesungguhnya adalah pamannya Takashi. Takashi sendiri hanyalah anak kemarin sore yang berlagak seperti gangster. Dan Han cuma memanfaatkan Takashi agar pamannya tidak mengganggu bisnis yang dia jalani. Seian kali ini dibawa ke bengkel milik Han. Di sana ia tampak terpukau melihat begitu banyak mobil keren miliknya. Tak hanya itu sob, Han yang baru saja mengenal Seian langsung memberikannya salah satu mobil koleksi miliknya. Di keesokan harinya, Seian dilatih untuk mengendarai mobil di sebuah dermaga. Di awal latihan, Seian berkali-kali menabrak. Di pagi hari, sebelum berangkat ke sekolah, Seian melihat ayahnya sedang merakit mobil antik miliknya. Ketika bel berbunyi, Seian terkejut saat melihat temannya Twinkie yang sedang dihajar oleh Morimoto, anak buah dari Takashi, karena merasa telah ditipu dengan barang yang dia beli. Kemudian, Seian dengan rela memberikan player musiknya kepada Morimoto agar perkelahian mereka dapat terselesaikan. Namun yang terjadi, Twinkie malah menyalahkan niat baik dari kawannya itu. Malam harinya, saat sedang berdua dengan Han, Seian mempertanyakan mengapa ia meminjamkan mobilnya tempo hari. Padahal ia tahu kalau Seian bisa saja merusak salah satu mobil kesayangannya dan mempertaruhkan uang banyak untuk itu. Dengan serius kalemnya, Han berkata kalau ia punya banyak uang, namun kepercayaan dan karakter tepatlah yang ia inginkan. Dan itu ia lihat ada pada diri Seian. Han lalu menunjukkan kemampuannya mengemudi pada Seian untuk menarik perhatian seorang wanita. Keesokan harinya sob, Seian kembali melatih dirinya dengan Han sebagai guru driftnya. Namun kali ini di tempat berbeda, yaitu sebuah lokasi turunan bukit yang dipenuhi dengan tikungan tajam. Berkat latihan seriusnya, Seian tampak jauh lebih baik dari kemampuan dia sebelumnya. Dalam pertandingannya melawan Morimoto, Seian berhasil mengalahkannya. Hal itu membuat Nila semakin suka dan Seian semakin percaya diri untuk mendekatinya. Alhasil sob, Seian pun nekat mengajak Nila kencan dan di sini terungkap bahwa si Nila dibesarkan oleh nenek Takashi setelah orang tuanya meninggal. Itulah mengapa dia tidak bisa lepas darinya. Sepulangnya dari sana, Nila mengajak Seian ke sebuah bukit berliku yang menjadi lokasi favorit bagi mereka pecinta dunia balapan jalanan. Saat kembali berkumpul di sebuah dermaga, tiba-tiba Takashi dan komplotannya datang. Dan tanpa banyak bacot, ia langsung menghajar Seian karena telah berani mendekati Nila. Nila yang mengetahui wajah Seian babak belur langsung menemui Takashi dan memintanya untuk putus. Di sini Takashi menebak kalau Nila berani mengatakan itu karena ulah dari si Gaijin, yang artinya orang asing bagi warga Jepang yang dia tujukan pada Seian. Tak hanya itu sob, Takashi juga bahkan merendahkan Nila karena sosok ibunya yang diketahui berprofesi sebagai seorang pelacur.
Nila yang sakit hati memilih menemui Sean. Dan inilah sosok Kamata, paman dari Takashi yang merupakan yakuza sebenarnya. Di sini pamannya datang menemui Takashi karena catatan yang dia lihat menyimpulkan bahwa partner Takashi yakni Han telah mencuri uang dari mereka. Kamata lalu memberitahu pada keponakannya itu bahwa dia telah gagal dalam mengelola bisnisnya dan dia juga kalah dalam perang. Takashi yang emosi langsung meluncur ke markas Han dan menghajarnya. Dia menodongkan pistolnya dan menuduh Han telah mengkhianatinya. Sebelum Han ditembak, mereka melakukan perlawanan dan segera kabur. Han mengendarai mobilnya sendiri, sedangkan Sean bersama dengan Nila. Aksi kejar-kejaran di antara mereka pun tak terelakkan lagi. Morimoto menjadi korban pertama dalam kejar-kejaran itu. Sementara Takashi terus mengejar Sean dengan berulang kali membenturkan mobilnya. Han yang melihat itu segera membantu Sean. Di tengah balapan mereka di kota Tokyo yang padat, mereka hampir saja menabrak orang-orang yang sedang menyeberang jalan. Sean yang tidak fokus dalam mengemudi terhenti lebih dulu. Namun naas sob, Han mengalami kecelakaan di mana mobilnya harus tertabrak hingga terguling dan meledak. Sean yang tidak sempat menyelamatkan nyawanya, dia kemudian membawa Nila ke rumah ayahnya. Namun tak diduga, Takashi mengejarnya hingga dia menodongkan senjata. Beruntungnya, ayahnya tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Sean. Agar menghindari kekacauan di sana, Nila memutuskan untuk ikut dengan Takashi. Merasa sudah di luar batas, ayah Sean memutuskan untuk memulangkannya kembali ke Amerika. Namun, Sean meminta pada ayahnya agar ia menyelesaikan masalah yang telah dia buat terlebih dahulu. Tak lama, Twinkie datang untuk mengajaknya kabur keluar kota. Namun tak diduga sob, Sean malah memilih untuk menemui Kamata paman Takashi. Dan rupanya Han telah menyiapkan banyak uang untuk Sean sebelum dia tewas. Dengan uang tersebut, Sean meminta dipertemukan dengan Kamata. Setelah menyerahkan uang itu kepadanya, dia meminta izin untuk menyelesaikan masalah yang dia buat antara dirinya dengan Takashi melalui sebuah balapan. Siapapun yang kalah nantinya akan meninggalkan kota ini untuk selamanya. Sean dibantu Twinkie dan rekan-rekannya kembali ke markas Han yang telah diberi garis polisi. Mereka tidak mempunyai mobil lagi karena polisi telah menyita seluruhnya. Saat ke belakang, mereka tak sengaja menemukan Mona Lisa yang tak lain adalah mobil Han yang dulu Sean pakai dalam balapan pertamanya melawan Takashi. Beruntungnya mesin mobil tersebut masih terlihat mulus dan untuk bodi dan rangkanya menggunakan mobil milik ayah Sean. Mereka pun mulai bekerja sama untuk menjadikan mobil itu super keren. Lokasi yang digunakan untuk balapan Takashi dan Sean adalah gunung dengan turunan berbelok yang dikenal sangat ekstrim. Dan lokasi ini sudah dikuasai betul oleh Takashi. Dari atas gunung, balapan pun dimulai. Mereka terlihat saling beradu kemampuan untuk memenangkan pertandingan ini. Nyawa mereka hampir terancam karena jurang yang berada di bawah mereka begitu curam.
Hingga akhirnya Sean berhasil memenangkan balapan setelah mobil yang dikemudikan oleh Takashi terjatuh. Kamata yang menyaksikan pertandingan akhirnya membebaskan Sean. Di akhir film, Sean yang telah menggantikan posisi Takashi sebagai raja drift baru di sana mendapatkan sebuah tantangan balapan. Awalnya Sean menolak, namun setelah Twinkie menjelaskan jika orang tersebut mengenal Han dan dia adalah keluarganya, Sean pun menerima tantangan tersebut. Dan sosok penantang itu adalah Dom. Film pun berakhir. Yah, itulah tadi alur cerita dari film Fast and Furious atau dikenal dengan Tokyo Drift. Bagaimana menurut sobat semua setelah menonton alur film ini? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.